Puji Tuhan, saudara sekalian, hari ini kita bertemu kembali untuk bersama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Saya akan membacakan untuk kita sekalian ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya Ia Allah mencobai orang Israel dengan perantaran mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaran Musa. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberikan kami waktu setiap hari untuk merenungkan firman. Kiranya firman itu bukan hanya membawa kami kepada pengertian, tetapi juga memperteguh iman kami, mempertumbuhkan kerohanian kami. Kami semakin bersandar di dalam anugerah Tuhan, hari lepas hari. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami. Di dalam Kristus kami berdoa memohon. Amin. So sekalian, kalau kita mengingat di dalam kitab Imamat pasal yang ke-19, di sana ada pesan Tuhan. Kuduslah kamu, orang-orang Israel, sebab aku Allahmu adalah Allah yang kudus. Dan inilah yang menjadi pesan dari kitab Imamat, bahwa bangsa Israel harus hidup kudus karena Allah adalah Allah yang kudus. Dan perintah ini masih tetap berlaku ketika Israel masuk ke tanah Kanaan. Sesuai Allah menuntut agar umatnya hidup di dalam kekudusan. Tetapi di dalam perjalanan menuju kekudusan, itu perjalanan yang tidak mudah, karena akan ada ujian, cobaan. Dan salah satunya adalah ketika Tuhan mengizinkan ternyata di tanah Kanaan itu masih ada bangsa-bangsa yang lain. Bangsa-bangsa seperti orang-orang Het, orang Kanaan, Amori, Feris, Hewi, Yebus. Semua itu masih ada di sana. Dan dengan jelas dari nats Alkitab yang tadi kita baca, di sana Tuhan sengaja membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal untuk diizinkan mencobai bangsa Israel. Dan bangsa Israel yang dicobai jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam pengaruh-pengaruh buruk orang-orang atau bangsa-bangsa itu, di mana mereka akhirnya terpengaruh. Bukan hanya mereka menikahi wanita bangsa-bangsa itu, tetapi membiarkan anak-anak wanita mereka dinikahi oleh pria-pria dari bangsa itu. Dan mereka juga ikut di dalam penyembahan kepada Allah lain, Allah yang disembah oleh bangsa itu. Ini menunjukkan bagaimana rapuhnya iman, percaya daripada bangsa Israel. So sekalian, mereka gagal di dalam pencobaan, di dalam ujian. Allah yang ingin mereka kudus, tetapi mereka tidak meresponi dengan kesungguhan dan kesetiaan, ketaatan. So sekarang, kalau saya melihat bagian firman Tuhan ini, saya teringat kepada sebuah tes yang dilakukan kepada anak-anak. Namanya marshmallow test, di mana ada anak-anak yang dipilih, kemudian mereka ditempatkan di satu ruang, duduk di depan satu piring diisi oleh marshmallow.
Marshmallow ini sesuatu yang sangat menarik. Empuk-empuk, manis, warnanya menarik untuk anak-anak itu. Nah, anak-anak itu dibiarkan di dalam ruangan itu sambil diberikan pesan. Entah itu oleh gurunya atau oleh mentornya, katakan, beberapa menit lagi saya akan datang, tapi jangan makan marshmallow ini. Kalau kalian tidak makan, maka kami akan berikan 2 kali tambahan. Tapi apa yang terjadi? Saudara sekalian, ternyata banyak anak gagal karena mereka memandangi. Walaupun dipantau oleh CCTV, mereka tidak menyadari. Mereka memandangi begitu menariknya marshmallow itu. Sehingga akhirnya mereka pegang, mereka kemudian makan. Lupa pesan untuk taat, untuk belajar menguasai diri. Dan anak yang berhasil melewati itu adalah anak yang taat. Anak yang bisa mengendalikan dirinya. Dan ternyata dari hasil riset dikatakan bahwa anak-anak yang lulus ujian itu, mereka tidak tergoda oleh marshmallow yang sangat menarik itu. Mereka punya kehidupan di masa depan yang jauh lebih baik dari anak-anak yang jatuh di dalam pencobaan. Saudara sekalian, ini sebuah tes yang sebenarnya unik, menunjukkan betapa rapuhnya anak-anak, juga sebenarnya betapa rapuhnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau ada tes, ujian, cobaan yang bisa membawa kita jatuh, kita mudah sekali untuk terjatuh. Dalam perjalanan hidup kita, Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang-orang kudus. Kita umat Tuhan. Tetapi ketika cobaan, ujian, sesuatu yang sangat menggoda di hadapan kita, apakah kita bisa melewatinya? Apakah kita bisa tetap bertahan di dalam ketaatan, di dalam kesetiaan kepada Allah? Perjalanan hidup kita akan diwarnai ujian, diwarnai oleh pencobaan. Yang Tuhan inginkan adalah kita ingat bahwa kita dipanggil untuk menjadi anak Tuhan, hidup di dalam kekudusan, kesetiaan, ketaatan, dan hanya dengan menyangkal diri dan ingat akan anugerah Tuhan, fokus kita kepada Tuhan, maka kita akan diberikan kekuatan. Biarlah ini menjadi pesan kita hari ini untuk menjalani kehidupan kita, berkemenangan bersama dengan Tuhan, setia di dalam ketaatan, kebenaran. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan berikan kepada kami tantangan ujian di dalam kehidupan kami, semua untuk memurnikan iman kami, agar kami tetap ditemukan oleh Tuhan kudus setia. Biarlah perjalanan hari ini senantiasa ada pertolongan Tuhan, ada kasih Tuhan yang bersama dengan setiap kami, sehingga hidup kami sungguh Tuhan temukan sebagai anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak yang terus menjaga kekudusan hidup, memperkenankan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus kami bersyukur, berdoa. Amin. Selamat menjalani hari bersama dengan Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati.